Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi hari renungan, sebelum saya memulai renungan pagi hari ini, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian, perubahan besar apa yang Anda alami setelah jadi orang Kristen? Jadi perubahan yang seperti apa yang terjadi, yang kita alami selama kita jadi Kristen yang signifikan? Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita, biar kita koreksi dan kita jawab sendiri-sendiri ya, masing-masing dalam perjalanan hidup kita. Nah, renungan pagi hari ini ada sangkut pautnya dengan tema yang saya mau bawakan, yaitu pertobatan yang sejati. Saya mengajak kita membaca di kitab Filipi ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 3, 7-11. Saya bacakan buat kita semua ya. Filipi 3, 7-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Konteks surat Filipi ini itu terjadi pada waktu sekelompok orang Yahudi memprovokasi orang Yahudi yang lain yang sebangsa yang percaya kepada Tuhan. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan ini memprovokasikan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan dengan berkata, kita ini orang pilihan Allah, kita ini disunat pada hari ke-8. Kita ini orang Farisi. Kita pasti diselamatkan. Atas dasar itulah Rasul Paulus menulis surat ini kepada Filipi untuk memberi ketegasan kepada kita. Kalau mentaati hukum Taurat, disunat pada hari yang ke-8, bagaimana cara hidup kita menurut hukum Taurat dengan teliti. Rasul berkata, saya adalah orang yang pertama diselamatkan. Jadi perubahan hidup, perubahan sikap yang seperti Paulus alami dalam hidupnya ini, itu juga akan menjadi suatu teladan buat kita. Perubahan yang Paulus alami, demikian pun juga kita harus mengalami perubahan yang radikal yang seperti Paulus alami. Jadi ada dua perubahan di dalam diri Rasul Paulus. Kalau kita membaca surat ini, dua perubahan, yaitu perubahan yang pertama itu perubahan nilai hidup, yang kedua perubahan tujuan hidup. Nah, kita bahas satu-satu. Terkadang dalam kehidupan kekristenan kita, setelah kita percaya kepada Tuhan, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita sering dibatasi. Biasanya orang yang bertobat itu perubahan yang terjadi, biasanya itu perubahan tingkah laku, perubahan perilaku. Contoh, yang tadinya suka ngomong jorok, sekarang jadi enggak. Yang dulunya itu merokok, sekarang enggak. Yang dulunya suka gosip, sekarang enggak lagi.
Yang dulunya pelit, kikir, tapi sekarang lebih care, lebih peduli kepada orang lain. Kita biasanya membatasi perubahan tingkah laku, perubahan perilaku seperti itu. Itu baik, itu bagus, itu benar. Tapi bukan itu yang paling penting. Jadi menurut Rasul Paulus itu ada perubahan yang jauh lebih penting, yaitu perubahan nilai hidup. Jadi tanda pertobatan yang sejati itu dimulai dengan pertobatan yang pertobatan, yaitu perubahan ditunjukkan dengan perubahan nilai hidup. Saya baca kembali ayat 7 dan 8-nya itu perubahan nilai hidup. Ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau terjemahan bahasa Yunaninya secara sederhana dalam bahasa sehari-hari, apa itu apa saja. Jadi segala sesuatu itu apa saja yang Paulus alami dalam kehidupan itu, semua itu dianggap rugi. Malahan melepaskan semuanya itu terjemahkan bahasa sehari Paulus itu kehilangan semuanya itu. Kehilangan semua itu artinya kebanggaan yang dulu pernah dialami semua dianggap sampah. Jadi perubahan nilai hidup yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ada dua hal penting. Dulu Paulus, kalau dulu keuntungan yang pernah dialami oleh Paulus itu sekarang dianggap rugi. Keuntungannya kita tahu, Paulus itu dia tuh orang Farisi, Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Itu adalah sebuah keuntungan, hak istimewa yang Rasul Paulus harus alami itu dulu. Tapi setelah pengenalan akan Kristus, itu semua dianggap sebuah kerugian. Jadi pengenalan akan Kristus itu menjadi hal yang paling hakiki, yang paling utama yang dialami oleh Rasul Paulus. Kebanggaan yang dulu Rasul Paulus mengalami suatu kebanggaan, tapi sekarang kok anggap rugi. Kebanggaannya apa? Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 5 dia berkata, saya dari suku Benyamin. Benyamin itu kan adalah suku kaum bangsawan, karena kita tahu bahwa Raja Israel yang pertama, Raja Saul itu dari keturunan Benyamin. Benyamin itu adalah kaum bangsawan. Itu sebuah kebanggaan yang dialami oleh Rasul Paulus, karena dia adalah suku Benyamin. Kita tahu bahwa suku Benyamin itu adalah suku bangsawan, itu suku terhormat. Jadi itu dulu yang dialami oleh Rasul Paulus itu dianggap sampah, karena pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih mulia dari semua apa yang pernah saya alami. Jadi pagi hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus kalau kita harus belajar dari Rasul Paulus bahwa semua itu kerugian, semua itu udah menjadi sampah. Mungkin kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, kalau awal-awal pertobatan kita, kalau kita tuh ibadah, kecenderungan kita tuh bukan seutuhnya kita mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya kita tuh ke gereja itu kan, kadang-kadang orang punya pemikiran, oh saya mau diberkati, saya hidupnya mau diberkati berlimpah-limpah lagi. Kadang kita tuh dalam tanda petik menjadi mata duitan kalau gereja itu. Kita di gereja itu dengan harapan kita diberkati. Yang tadinya kita hidup susah, hidup miskin, dengan harapan diberkati, kita bisa menjadi kaya dan melimpah. Sehingga apa yang terjadi, sehingga di gereja itu kita melakukan transaksi dengan Tuhan. Jadi kita mental transaksional kita tuh terbentuk sedemikian rupa. Saya juga pernah dulu awal pertobatan saya, oh kalau kamu mau diberkati, kamu harus ke gereja. Kalau kamu mencari jodoh, kamu ke gereja.
hal-hal seperti itu tuh tanpa kita sadari menjadi sesuatu hal yang membuat kita tuh menjadi tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita tuh selalu mengukur diri kita tuh dengan uang. Jadi apa yang kita dapatkan tuh kita selalu mengukur dengan uang. Kita memberi dengan harapan kita ingin mendapat berlipat kali ganda, 10 kali ganda, bahkan 100 ganda. Ada beberapa hamba Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mau diberkati melimpah, maju ke depan, saya doakan. Kita sering sebelum awal pertemuan kita sering mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tuh fokus kita tuh bukan mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi fokus kita tuh kita ke gereja tuh kita tuh harapan kita biar bisa diberkati. Kadang kita kalau punya latar belakang, kalau kita punya latar belakang dari keluarga yang miskin, keluarga yang susah, terkadang kita tuh berjuang sedemikian rupa agar kita tidak kehilangan muka seperti itu. Kita mau jadi mendapat sebuah penerimaan, kebanggaan, kita bekerja keras, kita berhasil. Itu bukan nggak bagus, itu bagus. Tapi motivasi kita yang salah. Jadi kesannya kita tuh memperalat Tuhan, kita tuh memanfaatkan Tuhan untuk memberkati kita, untuk mendapatkan sebuah kebanggaan, sebuah penerimaan, sehingga kita bangga dengan prestasi. Kita butuh pengakuan tanpa sadar hal itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Karena kita mendengar ada orang dengan entengnya berkata, saya bersyukur jadi orang Kristen, sekarang saya tambah kaya. Saya bersyukur jadi orang Kristen, sekarang saya diberkati melimpah-limpah. Karena hal seperti itu, nilai hidup seperti itu yang kita bangun. Padahal pengenalan kita akan Kristus itu jauh lebih mulia, jauh lebih besar daripada pencapaian kita. Kita mengejar harta sedemikian rupa sehingga kita tuh mendapat income yang besar. Tapi sekali lagi, income itu lupa. Income itu perlu, income itu penting, tapi yang jauh lebih penting itu adalah impact. Kalau kita tuh mendapatkan income yang besar, seharusnya kita juga memberi impact yang besar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi sekali jangan pernah gantungkan atau jaminkan hidupmu pada hal-hal yang lahiriah. Jangan pernah gantungkan atau jaminkan hidup kita dengan harta kita, mungkin dengan deposito kita, dengan hal-hal yang lain. Karena hidup ini nggak ada yang kekal, hidup ini nggak ada yang abadi. Jadi pengenalan akan Kristus, akan Tuhanku jauh lebih mulia, oleh kata Rasul Paulus. Jadi tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus, sekarang kuanggap rugi. Saya nggak tahu apa yang menjadi keuntungan bagi kita saat ini, apa yang menjadi kebanggaan saat ini. Jadi pesan Rasul Paulus ini, benar kita membuka hati untuk menerima. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau ibu-ibu nih khususnya yang hidup dalam sosialita, sekarang lagi kita mendengar lagi hot issue yaitu inisial HL. Mungkin ibu-ibu tahu ya, yang bersosialita HL, dia adalah crazy rich di peak ya, seperti itu. Dia selalu memamerkan kekayaannya di sosmed, di sosial medianya. Sekarang saya lihat sosial medianya udah dihapus semua memorinya. Dia memamerkan kekayaannya, sepertinya itu sebuah kebanggaan, sebuah pencapaian. Tapi sekarang apa yang dia alami, dia sekarang tersangkut dengan kasus korupsi PT Timah. Dianggap itu sebuah kebanggaan dalam hidupnya, dipamer, diekspos sedemikian rupa. Karena orang yang nggak tahu nilai hidupnya, dia selalu cenderung hidup itu senang di atas penderitaan orang lain. Saya nggak peduli dengan orang lain, tapi hidup saya, yang penting hidup saya. Jadi fokusnya pada dirinya sendiri. Jadi perubahan yang pertama tuh tanda pertobatan sejati yang Paulus mau ajarkan kepada kita itu perubahan nilai hidup.
Kita berharga bukan karena kebanggaan, bukan karena pencapaian, bukan karena kesuksesan kita, prestasi kita yang melimpah, tapi kita berharga karena kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Jadi kita berharga itu kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, kita diselamatkan. Itu adalah satu hal yang berharga dalam kehidupan itu yang harus kita pertahankan. Yang kedua, tanda pertobatan sejati yang kedua yaitu perubahan tujuan hidup. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi pertobatan sejati itu bukan hanya dimulai dengan perubahan nilai hidup yang seperti Rasul ajarkan, tapi perubahan tujuan hidup. Jadi pagi hari ini pastikan bahwa kita dalam Tuhan tuh punya tujuan hidup yang mulia. Jadi tujuan hidup kita tuh menjadi berubah. Tujuan hidup kita tuh, kalau menurut ayat Filipi 3:10 ini, kita tuh hidup mengenal Dia. Siapa Tuhan kita, mengenal Kristus. Dia siapa Allah kita. Ini maaf nih, biasanya kita tuh kalau kita sebagai orang Kristen tuh ya, kita dalam pertobatan kita tuh sebenarnya kehidupan kita, tujuan hidup itu tuh nggak berubah sebenarnya. Hidup kita nggak berubah tanpa kita sadari itu. Kita tetap tujuan hidup yang lama. Sekarang tanpa sadar, saya ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi yang sukses. Kalau saya tua, saya bisa bersenang-senang, saya bisa menikmati hidup, bisa liburan kemana-mana, punya rumah yang cukup, menjadi harapan saya untuk hidup di masa tua. Karena tanpa kita sadari, sampai hari ini pun kita masih punya tujuan hidup yang lama. Tujuan hidup yang lama itu seperti yang saya gambarkan tadi. Tujuan hidup itu sebenarnya nggak berubah. Yang berubah hanya alat untuk mencapainya. Tujuan hidup nggak berubah, yang berubah tuh hanya alat untuk mencapainya. Kita tuh memanipulasi Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita, biar hidup kita seperti saya gambarkan tadi. Jadi yang berubah itu hanya alat untuk mencapainya. Kita mencapainya kan tuh memakai Tuhan Yesus, berdoa, memohon, memberkati hidup kita. Itu pencapaiannya gitu. Jadi banyak orang, saya menulis demikian, banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya, bukan menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Jadi saya ulangi, banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk menggunakan tujuan hidupnya, bukan menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Jadi orang yang mengerti tujuan hidupnya, tentunya dia nggak akan memanipulasi Tuhan untuk memberkati hidupnya. Jadi banyak orang yang sekarang masih haus prestasi, haus penerimaan, harus pengakuan. Di dalam dunia pelayanan pun juga seperti itu. Kita menyiapkan segala sesuatunya dengan semikian rupa sampai perfect banget, dengan harapan apa? Biar jemaat yang hadir banyak, semua orang merasa nyaman dan lain sebagainya. Tapi apakah itu Tuhan senang dengan pelayanan seperti itu? Mungkin bagi kita sebagai hamba Tuhan, kita berhasil di pelayanan kita sukses menurut ukuran kita. Tapi apakah Tuhan disenangkan dengan pelayanan seperti itu? Apakah Tuhan suka? Jadi tujuan itu harus difokuskan kepada Tuhan. Jadi seperti saya kasih contoh, seperti kalau kita bepergian ke satu tempat, kalau bagi Bapak Ibu yang suka traveling, tentunya kita tuh kalau pergi, kita menyiapkan segala itu yang diperlukan, yang dibutuhkan. Misal, kalau kita pergi ke Bali atau ke Kintamani, itu kan daerahnya dingin kan. Pasti yang kita bawa itu jaket yang tebal, gitu, celana panjang. Nggak mungkin ya kalau kita mau ke Kintamani, daerah yang dingin begitu, kita bawa singlet, kita bawa sandal jepit, celana pendek. Saya pikir itu keliru. Dan juga saya pernah mendengar cerita seorang hamba Tuhan, dia pelayan ke Gunung Sitoli. Jadi istrinya menyiapkan dia pakaiannya jaket yang tebal, celana yang tebal, sampai blazer dan sebagainya. Istrinya membayangkan, Gunung Sitoli itu dingin, kan gunung. Ternyata sampai di sana, Gunung Sitoli itu bukan gunung, itu nama jalan. Panas setengah mati. Akhirnya apa yang dibawa itu semuanya nggak bisa dipakai dan nggak berguna. Jadi makna dari cerita ini, kalau yang
pengenalan kita akan Tuhan sedemikian rupa. Jadi hal-hal yang nggak penting itu perlu kita buang, kita singkirkan, kita asingkan di dalam kehidupan kita. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu jauh lebih penting. Jadi kalau orang tahu bahwa pengenalan akan Tuhan seperti Rasul Paulus alami begitu penting dalam kehidupannya, pasti dibuang hal-hal yang nggak berguna, yang merintangi di dalam proses pengenalan dia akan Tuhan. Segala sampah, segala ampas, segala kotoran itu pasti dibuang, karena itu kan mempengaruhi pengenalan dia akan Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan seperti yang ayat sebut tadi, ayat yang sebut dikatakan, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia juga dalam kematiannya. Kita tuh didesain, kita tuh diciptakan bukan hanya hidup mengenal dia seutuhnya, tapi kita tuh menjadi serupa seperti Kristus. Jadi tujuan akhir kita diciptakan, kita tuh menjadi serupa dengan Kristus. Serupa apa? Kita tuh kuasa kebangkitannya, kita suka dengan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya itu yang kadang-kadang membuat kita tuh menjadi ragu. Kita tuh menjadi serupa dengan Kristus hanya serupa kuasa kebangkitannya, tapi tidak dalam penderitaannya. Kalau kita tuh takut mengalami penderitaan sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita punya masalah yang berat, kita tuh kecenderungannya Tuhan angkat masalah saya. Kalau kita punya masalah yang selama ini kita doakan belum mendapat juga jawaban, kita udah sepertinya merasa hopeless, merasa udah nggak punya harapan. Padahal kita putus asa, frustasi dan sebagainya. Seharusnya kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita dalam persekutuan dalam penderitaannya, seharusnya sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita harus minta kekuatan daripada Tuhan untuk mengatasinya. Jadi orang yang tahu tujuan hidupnya itu dalam kesulitan, sakit, penyakit apapun, dalam segala hal, minta kekuatan daripada Tuhan untuk mengatasinya. Kalau kita tuh hanya berdoa selalu, Tuhan angkat sakit saya, angkat penderitaan saya. Kalau kita mengalami hal yang enteng pun, kita akan merasa sulit, merasa berat. Karena kita nggak pernah mendapatkan kekuatan itu daripada Tuhan. Itu yang kadang-kadang membuat kita tuh nggak tahu lagi tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Jadi pengenalan akan Kristus sekali jauh lebih mulia, jauh lebih penting daripada segalanya. Saya mau akhiri dengan Sakyus. Sakyus pemungut cukai, kita semua tahu. Sakyus pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah sebuah perbuatan yang berdosa, yang dibenci oleh orang Yahudi, orang Israel. Tapi Sakyus tak lakukan itu karena pemikiran Sakyus itu tujuannya ya uang, duit, cuan, money. Sakyus hanya pikir seperti itu. Dia nggak penting penerimaan orang lain, yang penting uang buat dia itu yang berharga dalam dirinya. Tapi setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan nggak minta apa-apa dari dia. Tapi perubahan, buah pertobatan yang Sakyus alami, yang itu dia fokus kepada uang. Sekarang dia berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kutipu, akan kuganti 4 kali lipat. Di sini orang itu kalau dia mengenal Kristus, dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus, jadi hal yang berharga dalam hidupnya seperti Sakyus, mungkin itu uang atau hartanya yang paling berharga satu dalam hidupnya, itu nggak berharga lagi, karena dianggap Kristus adalah harta yang berharga satu-satunya dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kita besok kita merayakan Jumat Agung. Biarlah pertobatan sejati, perubahan nilai hidup dan perubahan tujuan hidup ini terus menjadi apa ya? Menjadi itu panggilan kita, biar kita tuh layak untuk ditebus oleh Tuhan, sehingga kita bisa merayakan kemenangan itu pada hari Paskah, minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.